sahabat Uhwa, balik lagi bersama aku Nur Fatimah dalam program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, di edisi Ngopi kali ini kita kedatangan tamu masih muda, belia juga, cantik tentunya, dan beliau adalah seorang penulis dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Siapa lagi kalau bukan Indah Nur Safitri. Selamat datang Indah. Assalamualaikum. Oke, apa kabar nih Indah? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai talk show hari ini, bolehlah kita perkenalkan diri Indah dulu ya. Oke, mulai. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Safitri, biasa dipanggil Indah atau Indah. Usia saya saat ini 18 tahun, tepatnya. Kelahiran saya Palembang 5 November 2001. Saat ini kegiatan saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester kedua. Oke, sudah kompleks sekali ya perkenalan diri dari Indah. Untuk menggambarkan siapa sih Indah itu, kita mulai ya. Sejak kapan sih Indah mulai menulis? Atau lebih tepatnya di usia berapa? Seperti itu. Kalau mulai menulis itu di usia 16 tahun. Sebenarnya waktu sejak kecil itu udah sering nulis, cuma masih nulis di buku diary atau di catatan-catatan biasa aja gitu kan. Nulis cerita-cerita pendek, kadang juga nulis kisah kehidupan sehari-hari gitu kan, untuk menginspirasi diri sendiri dan tentunya untuk biar bisa dikenang terus gitu kan. Terus waktu fokus mau mencoba menulis itu waktu usia 16 tahun, waktu pas di SMA. Itu kalau nggak salah waktu kelas 2 udah mulai menulis, cuma nggak berani dipublikasiin di mana-mana, cuma untuk diri sendiri aja. Oke, kalau secara profesionalnya di umur berapa tuh? Kalau secara profesionalnya 17 tahun. Oh, setahun ya? Iya, 17 tahun itu mulai fokus nulis di aplikasi Wattpad yang udah terkenal juga kan di Indonesia. Banyak penulis-penulis inspirasi yang lahir dari situ. Dan saya pun terinspirasi untuk nulis di situ. Nulis di situ waktu itu nggak ada yang baca sama sekali gitu kan. Ya memang niat nulis itu cuma untuk motivasi diri. Ya ada yang mau baca ya silakan, nggak ada juga nggak masalah gitu kan. Tapi berjalannya waktu ada beberapa pembaca yang membaca, kebetulan juga bukan dari kota Palembang gitu kan, dari kota-kota lain banyak yang baca. Lama-kelamaan juga banyak antusias dari mereka, ingin minta diterbitin, pokoknya banyak permintaan-permintaan mereka kan. Alhasil waktu kelas 3 SMA, tepatnya 1 Januari itu buku pertama itu udah terbit. Buku pertama terbit, diterbitin sama penerbit indie yang ada di Depok. Itu buku pertama, terus setelah itu dilanjutin dengan buku kedua bulan Maret. Maretnya langsung nyusun buku kedua juga di penerbit yang sama. Jadi penerbitnya indie ya gitu ya? Iya, ambil penerbit indie. Kebenaran juga kemarin itu kan langsung dideketin sama penerbit itu, terus penerbit itu bilang gimana kalau mau terbitin aja naskahnya gitu kan. Ya berhubung banyak permintaan dari para pembaca untuk minta diterbitin, ya udah coba-coba juga gitu kan. Siapa tahu memang berkat lahirnya karya pertama ini bisa menginspirasi mereka gitu. Kira-kira nih ada nggak sih sosok yang menginspirasi Indah untuk menulis, baik di penulis Wattpad maupun penulis secara nyata gitu, kayak Anwar Fadi gitu kan? Ada nggak sih? Yang menginspirasi itu sebenarnya banyak banget yang menginspirasi gitu kan. Memang kalau yang mau terfokus itu ya lebih ke kehidupan gitu kan, kehidupan yang ada di sekitar gitu. Misalkan seperti kehidupan orang-orang yang sering bercerita juga gitu kan. Biasanya juga terinspirasi dari situ, termotivasi juga dari situ, membuat tokoh-tokohnya dari orang-orang sekitar gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman orang itu dikumpulin sendiri, lama-kelamaan terinspirasi. Tapi kalau secara garis besar terinspirasi itu dari sosok penulis-penulis hebat religi yang ada di Indonesia, seperti contohnya Ayah Habibur Rahman, Bunda Asma Nadia. Lihat karya-karya mereka itu nggak ada yang nggak buat baper. Pokoknya setiap karya-karya mereka itu berhasil bikin nangis, motivasinya ada, manfaatnya ada. Ya, dari situ, dari karakter-karakter yang mereka buat itu juga terinspirasi seperti itu.
Jadi selain ada dramanya, ada juga nilai-nilai Iya, di dalam tulisan itu ya, Indah ya. Oke, selanjutnya kiat-kiat Indah dalam menulis itu apa aja sih? Kiat-kiat. Oh, kalau kiat-kiat menulisnya itu sih banyak banget gitu kan. Yang jelas niat utama gitu. Niat utama menulis itu untuk apa? Karena gini, sering juga sih sekarang ini banyak dapet sharing dari teman-teman pembaca ataupun yang baru mau mencoba menulis di aplikasi Wattpad. Mereka cerita gitu kan, kayak ngasih tips atau gimana gitu untuk bisa jadi penulis biar karya bisa diterbitin segala macam. Terus Indah tanya gitu kan, niat mau nulisnya biar apa gitu. Terus mereka bilang katanya, aku pengen banyak viewers, banyak yang baca, banyak fans, pokoknya banyak yang beli segala macam, seperti kakak dia bilang gitu kan. Aku pengen juga jadi orang terkenal segala macam. Ya jadi inti omongan dia itu bisa disimpulkan bahwa dia itu pengen jadi terkenal, bukan niat dia untuk berdakwah atau untuk menyebarkan tulisan dia atau untuk menginspirasi banyak orang gitu kan. Jadi ya Indah tanyain lagi gitu sama dia, coba niatnya juga diperbaikin lagi gitu, karena yang utama itu kiat-kiat bisa menulis itu dari niat kita. Niat kita itu nulis itu untuk apa? Niat menulis itu kan bisa jadi seperti Indah sendiri menulis itu mau untuk berdakwah dan untuk menyalurkan bakat, nggak ada yang lebih. Untuk urusan dapat royalti, urusan diterbitin, ya itu urusan belakangan, dan mungkin itu salah satu hadiah dari Allah kalau kita udah menulis dengan memilih genre yang tepat seperti itu kan. Jadi untuk kiat-kiat menulisnya salah satunya itu niat itu penting banget dalam apapun itu. Niat itu yang utama, karena kalau niatnya baik hasilnya pun baik seperti itu kan. Terus juga konsisten, setelah niat kita harus konsisten sama diri sendiri gitu kan. Kita nulis itu untuk apa gitu? Kalau memang kita untuk menginspirasi, ya kita usahain kita konsisten sama diri kita sendiri gitu. Menulis seperti apa? Dan intinya kalaupun kedepannya banyak ujian atau banyak cobaan dalam menulis, tetap fokus sama niat awal dan konsisten. Mungkin dua hal itu yang paling penting dalam menulis. Oke, berarti dua hal yang penting menulis itu niat dan konsisten. Oke, bagus sekali. Jadi buku-buku apa aja sih yang sudah dibuat dan terbitnya itu kapan, serta genrenya apa aja sih, Ida? Kalau genre, alhamdulillah selama menulis ini selalu genre Islami, spiritual, religi kan. Kalau untuk genre yang lebih tepatnya itu Islami secara keseluruhan itu ada romance, ada juga remaja, ada juga motivasi diri. Dan di sini juga Ida menulis bukan cuma fiksi, ada juga non fiksi. Karya keempat yang terbit kemarin itu non fiksi, tepatnya terbit di penerbit Alex Media Komputindo di Kuanta Agustus 2019 kemarin. Itu yang keempat. Kalau yang pertama itu genrenya juga sama, religi. Novel pertama ya terbitnya di Januari 2019 kemarin. Yang kedua itu Maret 2019, tetap di genre yang sama, genre Islami. Ya, yang ketiga itu Jodoh. Nah, kalau Jodoh ini lebih ke dibilangin dewasa, tapi nggak ada unsur dewasa apa-apa, cuma konfliknya tentang rumah tangga itu, tentang rumah tangga Islami. Itu terbitnya berdekatan dengan karya keempat, jadi cuma berbeda 1 bulan aja terbitnya gitu kan. Dan untuk karya yang selanjutnya itu, yaitu yang kelima ini, insya Allah awal Februari ini akan terbit dan mungkin akan proses tersedia di seluruh toko buku Indonesia yang langsung berkolaborasi bersama produser yang juga insya Allah akan difilmkan. Bukunya itu apa tuh? Karya yang kelima itu apa? Novel Hijrah Terindah yang langsung kami tulis tanpa di aplikasi apapun, langsung kami tulis dan langsung diproses terbitin gitu sama penerbit mayor yang ada di Jakarta. Ya, boleh kakak lihat bukunya? Kalau untuk Hijrah Terindah itu belum terbit ya kak, jadi masih proses terbit. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada. Nah, coba ini tolong. Oh, ini salah satunya apa tuh? Ini karya keempat yang Judulnya? Masih Ada Kata Obat Untukku. Ini non fiksi. Ini non fiksi yang tembus di Alex Media Komputindo tahun lalu gitu kan. Proses pembuatan buku ini pun sebenarnya nggak lama karena memang benar-benar idenya itu udah di luar kepala gitu kan, jadi tinggal nulis-nulis aja. Ini juga udah ada di seluruh toko buku Indonesia, tepatnya di Gramedia. Di Palembang pun mungkin masih ada juga gitu. Berapa di satuannya? Kalau ini di harga Pulau Jawa 62.000, cuma kalau di Palembang Indah lihat 68.000. Ya. Untuk yang selanjutnya
Yang ini yang karya ketiga kemarin. Jodoh. Iya. Ini yang non fiksi ya itu ya? ini fiksi. Oh, fiksi kalau ini. Ya, ini novel. Kalau non fiksi baru satu. Ini ya. Ini dari true story ya gitu ya. Iya, kisah inspiratif gitu kan, motivasi juga. SF ini nomenanya ya? Iya, Indonesia SF. Disingkat aja gitu kan. Kalau ini karya yang pertama kemarin. Cinta Dalam Diam. Sebenarnya ada juga yang keduanya Cinta Dalam Doa, cuma ya belum terbit gitu karena masih proses revisi. Karya keduanya ya? Ini karya kedua, kemarin terbit Maret 2019. Semuanya genre Islami ya? Ya, Islam. Dari semuanya ini 3 fiksi, 1 non fiksi. Satu non fiksi. Kalau yang Hijrah Terindah itu Fiksi itu novel, itu juga salah satunya dari kisah nyata gitu. Itu juga ada gabungan kisah nyata dari produsernya sendiri, ada kisah nyata dari produsernya sendiri, ada kisah nyata dari Indah juga, pengalaman hijrah, juga ada beberapa orang-orang terdekat yang memang kami samarkan. Jadi di sini seolah-olah buku ini fiksi, padahal sebenarnya nggak seluruhnya fiksi. Hanya 65% fiksi dan sisanya itu ya memang ada benar-benar di kehidupan nyata dan pernah dialami. semi fiksi. Iya. Sampai. Terus ini sih buku Hijrah Terindah ini tentang apa sih? Dan satunya itu berapa satuannya tentang kira-kira? Kalau terakhir dihubungi sama penerbit untuk harga khusus PO itu di bawah 70.000. Cuma kalau misalkan udah habis masa PO dan udah tersebar di seluruh toko buku, harganya itu mungkin sekitar 70.000-an. Tetapi mungkin juga bisa lebih rendah dari situ atau lebih tinggi. Itu biasanya kalau di toko buku tergantung dari kota. Karena nggak semua kota itu harganya sama. Terus untuk apa tadi? Tentang apa sih? Tentang buku ini? apa? Jadi Hijrah Terindah itu lebih ke tentang pengalaman seseorang yang berhijrah. Jadi nama tokoh utamanya di sini yaitu Amanda Prasetya. Jadi sosok Amanda ini menganggap hidup itu seperti kutukan, seperti jebakan atau seperti hukuman dari Tuhan seperti itu kan. Jadi dia itu dibilangin agnostik tapi dia seperti ateis seperti itu kan. Jadi dia itu masih bimbang mencari jati diri seperti itu. Jadi dia benar-benar nggak percaya adanya Tuhan, dan kalaupun adanya Tuhan dia menganggap hidup dia itu kutukan dari Tuhan seperti itu. Jadi ya dia pernah mengalami di mana fase paling buruk, di mana dia kehilangan orang yang membantu kehidupan dia, membantu perekonomian dan segala macam di situ kan. Cuma di saat dia jatuh itu banyak hal-hal yang membuat dia kuat lagi gitu kan. Dan salah satunya di situ ada Iqbal. Iqbal itu salah satu tetangga dia yang selalu nguatin dia, tapi ya selalu diacuhkan juga sama si Amanda seperti itu. Ya, intinya tentang perjalanan hijrah, seseorang mencari jati diri dan mencari kebenaran, mencari siapa Tuhannya, apakah agama ini memang benar dan pantas untuk dia, dan mencari apakah memang benar hidup ini anugerah atau sebuah kutukan seperti itu. Oke, berarti lebih tepatnya seperti hubungan transdental antara Tuhan dan manusia seperti itu ya. Bukan kayak lebih ke arah cinta gitu. Enggak. Ada juga sih buku cintanya, cuma ya enggak banyak karena di sini Enggak memang mendominasi ya? karena di sini kita membahasnya lebih ke kehidupan. Nah, kalau dari sudut pandang sendiri, Indah menulis sudut pandang orang ketiga atau aku seperti itu? Oh, kalau Indah selama ini menulis selalu pakai sudut pandang orang ketiga, penulis yang serba tahu gitu kan. Karena kalau misalkan menurut Indah pribadi menulis pakai sudut pandang ketiga ini, kita itu benar-benar bisa menguatin tokoh-tokohnya. Kalau sudut pandang pertama ya itu kan tokoh utama gitu yang serba tahu gitu kan. Jadi yang untuk tokoh selanjutnya itu paling perpindahan sudut pandang. Jadi kalau sudut pandang ketiga itu penulis lebih leluasa untuk mengungkapin karakter, tingkah dan apa aja gitu dari tokoh-tokoh itu dari sudut pandang ketiga. Tahu juga kakak. Iya. Muatan karakter dari Iya, sudut sudut pandang. pandang. Nah, dari eksemplar itu sudah berapa sih eksemplar yang sudah terdistribusi di Indonesia ini? Yang gimana Kak? Dari karya-karya Indah. Oh, kalau karya-karya ini kan kalau kayak karya pertama dan kedua itu indie. Kalau indie itu dicetak sesuai dengan kebutuhan dari penulis ataupun dari penerbit. Dia nggak pakai skala besar. Jadi kalau untuk keseluruhan terakhir dapat laporan itu masih dalam hitungan ratusan eksemplar. Itu untuk karya pertama dan yang kedua. Kalau untuk yang ketiga itu dia benar-benar emang
fiksi dan itu sistemnya self publishing, jadi saya sendiri yang ngurus, tembus ada ratusan juga. Kalau untuk yang keempat yang non fiksi itu yang di LX Media belum dapat laporan terakhir gitu kan. Jadi laporannya itu setahun itu 2 kali Kak. Untuk tahun ini memang belum ada, jadi belum tahu berapa eksemplar yang sudah terjual dan berapa eksemplar sisanya belum tahu. Katanya sih Februari atau Maret itu udah ada laporan. Jadi untuk yang keempat memang belum tahu. Kalau untuk yang kelima kan masih Proses ya. Kira-kira awal dari dibuat film dari buku Hijrah Terindah itu gimana sih? oh perjalanan bisa Iya, mau dibuat perjalanan. film gitu. Kalau dibilangin perjalanannya itu ya panjang banget sih. Yang jelas niat dan tekad gitu kan. Tekadnya itu pengen banget gitu salah satu karya yang menginspirasi bisa difilmkan, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Jadi kemarin waktu lagi viral-viralnya film Ajari Aku Islam, nge-stalker gitu kan. Ini siapa produsernya, siapa sutradaranya, siapa PH-nya gitu kan. Pas dilihat, oh ternyata ini. Yang memberanikan diri ya Kak, langsung nge-DM sama PH-nya. Yang nggak tahu juga sih, sebenarnya nggak ada gimana ya, nggak ada harapan lah untuk dibalas. Yang namanya PH itu kan pasti dia nggak ngeladenin gitu kan orang-orang yang nge-DM atau apa. Ternyata dibalas, disuruh hubungin ke produser mereka gitu. Ya udah hubungin produser, dan waktu hubungin produser ternyata kami langsung klop dengan Kak J. Dia langsung bilang, kirimin semua naskah kamu yang memang mau difilmkan, nanti saya seleksi, kirimin ke email saya, dia bilang. Ya udah Indah kirimin. Terus Indah bilang gini, Kak gimana kalau kita kolaborasi aja? Aku kayaknya ada keinginan untuk kolaborasi sama kakak, karena di sini produser ini sendiri Kak ya, dia itu seorang non muslim. Dia itu seorang non muslim yang memang mencari jati diri, ingin mengenal Islam. Dan di film Ajari Aku Islam itu lebih tepatnya itu kisah nyata hidup dia. Jadi ini tuh benar-benar termotivasi sama Kak J. Luar biasa, dia itu luar biasa cintanya sama Islam walaupun dia masih sulit gitu kan untuk masuk Islam karena beberapa faktor lain gitu kan. Jadi ya waktu mengetahui latar belakang dia, mengetahui hal-hal yang lainnya dari dia, ya semakin termotivasi sama dia gitu kan. Dan di Hijrah Terindah ini pun ada beberapa gitu pengalaman pribadi dari hidup dia gitu yang memang kami tulisin di si Amanda gitu kan. Jadi dia yang ngasih tahu segala macam, tapi dia bilang nanti kita filmin ya, katanya bilang gitu. Kita mau cari judul, ini temanya hijrah, judulnya apa? Ya kita langsung diskusi gitu kan. Banyak kemarin pilihan-pilihan dan terputusnya ke Hijrah Terindah gitu kan. Terus dia bilang kita mau terbit apa nih? Dia bilang gitu. Ya Indah jelasin ada penerbit apa aja di dalam dunia kepenerbitan. Dan sampai dia bilang kita harus terbit mayor. Gimana caranya kita harus terbit mayor? Karena kalau mayor kita bisa mengedarkannya dengan mudah gitu kan, memasarkan, memberitahu ke halayak bahwa kita itu ada film yang menginspirasi yang wajib gitu untuk ditonton dan dibaca. Alhasil Indah cari penerbit dan dapat di Aksara Plus. Itu langsung menyuruh Kak J yang kebetulan dia di Jakarta kan, jadi dia yang langsung kontrak segala macam sama penerbit. Begitu sudah putus terbit di sana, itu prosesnya dari Desember, Januari, Februari itu termasuk waktu yang singkat ya Kak ya, bisa terbit mayor dalam hitungan cuma 2 bulan lebih. 2 bulan ya. Karena ya kalau diingat-ingat mayor itu susah gitu. Ya, tapi karena di sini kami memang mau memanage waktu gitu kan, biar kita bisa fokus ke perfilman ya. Jadi Februari kita udah bisa menggarap ini naskahnya untuk novelnya, dan selanjutnya bakal fokus ke perfilmannya gitu kan. Panjang ya jadi perjalanan. Panjang banget pokoknya. Banyak juga sih orang-orang tuh nanya, Indah gimana sih bisa langsung ketemu sama produser, bisa kolaborasi segala macam. Ya sebenarnya kembali lagi ke niat tadi, karena memang niat Indah pengen buat cerita yang menginspirasi. Karena di sini nih di bioskop selama 1 tahun belakang, yang kisah-kisah menginspirasi itu cuma menginspirasi dalam kategori Islami itu cuma ada beberapa gitu. Ya jadi Indah tuh termotivasi mau buat cerita Islami yang bisa bermanfaat terutama untuk remaja gitu kan, yang benar-benar membuat mereka makin cinta gitu sama Islam dan makin cinta sama agamanya sendiri. Masih minim ya. Iya masih minim banget soalnya. Dan Indah pengen masuk dan berperan gitu. Berperan dalam situ. Siap. Terus
juga tadi kolaborasinya sama siapa nih kalau untuk garap filmnya sendiri? Kalau kolaborasinya, kalau tadi kan sama masih produser Jaime Srianto. Kalau untuk PH kita belum dapat nih PH yang khusus. Tapi sebenarnya udah ada di latar belakangnya, udah ada PH-nya karena kita mau mencari PH lain juga gitu kan. Tapi kalau misalkan memang nggak dapat PH lain, ya kembali ke PH lama dia, GRA Pictures seperti itu. Kayak sayembara dulu. Iya gitu, mau cari mungkin barangkali ada PH lain yang welcome gitu kan, yang mau dalam waktu singkat juga langsung menggarap filmnya, ya mungkin ke PH lain gitu. Mana yang lebih baik gitu? Iya gitu. Iya. Terus kira-kira kapan nih launching filmnya kira-kira? Ditarget itu kapan? Kalau launching filmnya untuk saat ini belum bisa kita targetin karena memang kesepakatan dari awal sama produser kita mau fokus di naskah buku. Jadi kalau begitu bukunya udah beredar, udah PO, udah launching buku, baru di situ kita ngelangkah ke film gitu kan, ke film mulai dari kontrak film sama mencari PH atau mungkin menggarap naskahnya sendiri untuk film itu gimana, itu mungkin bulan-bulan ke depan gitu kayak masih mau fokus ke bukunya aja dulu gitu kan. Sekarang fokus buku. Fokus di buku, promosiin bukunya dulu, launching bukunya dulu, pokoknya mau buka sebesar-besarnya untuk mengenalin ke masyarakat dari bukunya aja dulu gitu. Kira launching bukunya kapan? Launching buku akhir Februari insya Allah di Gramedia Palembang. Gramedia Pusat itu ya? Iya, Gramedia Award di KN7 itu kemungkinan juga produsernya akan langsung ikut andil turun ke sini gitu kan. Ya, undang-undang ya sini. Iya. Nah, ini statement terakhir dan quote dari Indah untuk sahabat Ukhuwah dalam menulisnya apa aja? Kira. Boleh ngadep kamera aja. Kalau untuk quote untuk sahabat Ukhuwah itu terus aja nulis gitu. Jangan khawatir tulisan kita itu jelek, jangan khawatir tulisan kita itu nggak bermanfaat untuk orang lain. Selagi niat kita menulis itu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, apapun itu yang di depannya, misalkan nih ada halangan apa gitu, nggak ada yang baca, takutnya nanti cerita kita itu pasaran atau tulisan kita itu gitu-gitu aja gitu. Nggak usah pikirin itu. Yang penting nulis, karena ya seorang penulis itu bisa menghasilkan karya dari dia membaca dan menulis. Tulis aja terus, tulis sambil belajar. Jangan pernah pikirin kira-kira tulisan aku itu bakalan banyak yang baca atau enggak. Jangan pikirin itu, yang penting nulis dan nulis. Karena menulis itu memang benar-benar hal yang bisa ngungkapin perasaan seseorang gitu kan. Jadi ya seseorang yang nggak bisa ngungkapin perasaan dia lewat ucapan, dia bisa lewat tulisan gitu. Jadi tentunya untuk sahabat Ukhuwah sekalian, teruslah menulis. Luangin waktu untuk menulis dalam satu hari, entah itu cuma 10 kata atau 1 lembar, pokoknya harus tetap menulis. Dan untuk urusan akhir harus tetap usaha dan doa. Itu aja. Semangat nulis. Ya, semangat terus dong, harus ya. Apalagi masih belia kan, masih semangat juga ya. Oke, terima kasih Indah untuk waktu dan kesempatannya. Oke, sahabat Ukhuwah, demikianlah edisi ngopi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menikmati acara ngopi selanjutnya dan salam kreatif sahabat Ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.